Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Misal Tamara dengan NIM D1120210331. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem informasi geografis yang menggunakan aplikasi QGIS, menjelaskan cara tutorialnya. Pertama-tama buka peta Semarang Tengah yang sudah digitasi dan diberi nama jalan dan nama tempat. Nah, saya akan melakukan join tabel. Pertama, cari aplikasinya jika belum di-download dari plugin, di search SpreadLayer, baru di-install. Karena saya langsung memulai. Yang pertama layar, lalu add layer dan add SpreadLayer. Browse, cari data yang sudah saya input di Excel. Ada data dari 2020 sampai 2022. Nah, saya pilih sheet 2. Nah, lalu diganti real, dan sampai akhir itu real. Dan terakhir klik OK. Maka muncul datanya, saya pindahkan ke bawah. Nah, kita bisa lihat juga di tabel atribut. Nah, ini sudah muncul dari tahun 2020 sampai 2022. Lalu saya join tabel, layer, lalu layer properties, join tabel, ada tanda tambah, terus pilih data ya, kelurahan, terus join fields dicentang, lalu dicentang semua juga kecuali kelurahan. Baru jika ganti judul bisa dicentang custom field. Lalu klik OK, apply, OK. Kita lihat hasil akhirnya ini sudah ada semua. Dan saya sudah melakukan join tabel juga. Nah, selanjutnya saya akan melakukan tabel atribut. Di tabel atribut saya toggle editing dulu diaktifkan, terus new field, terus saya inputkan namanya itu laki-laki 2019, terus saya pilih like-nya itu 20, lalu OK. Nah, ini sudah muncul. Lalu saya inputkan datanya di setiap kelurahan satu persatu melalui data yang sudah saya miliki juga. Nah, ini datanya sudah jadi. Yang selanjutnya saya pilih lagi add file. Nah, ini perempuan 2019 saya singkat karena tidak cukup, baru 20 juga like-nya. Nah, ini saya inputkan juga seperti yang tadi, satu persatu dari setiap kelurahannya juga berdasarkan data yang sudah ada juga.
Maka ini hasil akhir dari laki-laki dan perempuan pada tahun 2019. Lalu saya akan melakukan penghitungan menggunakan kalkulator. Nah, saya pilih fields, klik, lalu laki-laki diklik 2 kali, ditambah, dan diklik lagi perempuan. Autofill name-nya saya bikin jumlah penduduk 2019 dan klik OK. Maka ini hasil akhir dari jumlah penduduk tahun 2019 berdasarkan jenis kelaminnya. Selanjutnya saya akan melakukan style pada peta. Saya nonaktifkan peta Kecamatan Semarang Tengah. Terus saya akan pilih layer, lalu layer properties. Nah, pilih simbologi, diklik. Nah, di sini saya akan membesarkan ketebalan warnanya. Di sini saya tebalkan menjadi 76. Saya klik apply lalu OK. Lalu di atasnya saya pilih categorize, lalu kelurahan. Pilih warnanya juga sesuka hati kita, mau pilih warna apa. Saya memilih warna purple. Saya klik klasifikasi dan apply lalu OK. Nah, ini warna berdasarkan kelurahan. Selanjutnya saya pilih lagi layer, lalu add layer properties. Saya ganti ke jumlah penduduk tahun 2019 dan saya pilih graduate. Nah, sini sudah sesuai semua. Lalu klik lagi klasifikasi. Ini bisa diganti jadi 3. Bisa jadi 3, bisa jadi 5. Saya tetap memilih 5, lalu apply dan klik OK. Nah, ini hasil dari jumlah penduduk berdasarkan tahun 2019. Terus saya pilih lagi layer lagi, terus label untuk penamaan kelurahan. Nah, single label, lalu pilih untuk kelurahan. Ini bisa diganti model tulisannya, mau model apa sesuai dengan keinginan kita masing-masing, mau model apapun yang menurut kita bagus untuk petanya nantinya. Nah, saya memilih tulisan hitam, apply, lalu OK. Maka ini hasil style dari petanya, sudah ada nama kelurahan dan sudah ada pewarnaan juga. Selanjutnya melakukan composer, create print layout, saya tulis Semarang Tengah karena ini peta Semarang Tengah dan klik OK. Maka akan muncul ini layar layout untuk komposernya. Nih, kita harus menyesuaikan dengan besar peta yang ada di gigisnya. Lalu di sini banyak menu yang bisa kita gunakan nantinya untuk komposer dalam tutorial komposer ini. Ada banyak penggunaan, ada add net, add label, ada add sweep, marker, arrow, banyak lainnya yang bisa kita gunakan. Nah, saya pilih add shape dulu untuk membagi 2 layoutnya. Lalu saya pilih add map untuk memindahkan peta yang tadi ke sini. Ini kita bebas sesuai dengan keinginan kita, mau sebesar apa, mau modelnya seperti apa. Terus saya move untuk membuat petanya menjadi di tengah. Nah, ini ada menu yang bisa kita edit juga untuk size-nya, untuk grid-nya juga kita bisa edit di sini semua. Selanjutnya saya akan membuat grid. Nah, saya klik tambah, terus di modificate grid-nya. Nah, di sini ada menu grid-nya, kita bisa mengedit size dari grid-nya tersebut. Grid tipenya solid dan saya mau edit intervalnya itu saya ganti 5 dan Y-nya saya ganti 5 juga. Ya, normal semuanya. No frame juga. No frame-nya, frame style-nya kita ganti zebra. Ini sudah kelihatan ya, sudah muncul kotak tebal di petanya. Tapi saya masih mau edit. Ini ada draw coordination-nya juga di sini saya centang. Di sini kita juga harus memperhatikan format dari grid-nya agar grid-nya bisa muncul di layar layout-nya.
Nah, di sini saya ganti ini show all. Nah, di outside frame-nya itu saya akan ganti inside semua. Inside frame. Right-nya juga inside frame, top-nya juga inside frame, dan bottom-nya juga inside frame. Nah, ini kita harus benar-benar memperhatikan setiap format yang ada agar tidak ada kesalahan. Di sini juga kita bisa mengatur dari ketebalannya, kita bisa atur sendiri mau setebal apa. Yang mark units itu diganti cm untuk memunculkan gridnya. Nah, seperti di layar bahwa gridnya sudah muncul. Nah, saya ubah-ubah lagi supaya bagus gridnya, dan tetap saya cek juga jika ada format-format yang salah. Di sini juga saya mengatur petanya supaya sesuai dengan kotak yang sudah saya buat tadi. Karena ini agak kelebihan, jadi saya coba atur dulu agar rapi. Nah, ini saya atur, saya perbesar sedikit. Nah, saya geser. Petanya juga saya coba move ke tengah-tengah sesuai dengan yang menurut saya bagus. Saya coba edit dulu dengan bagus. Nah, saya bikin judul lagi. Nah, untuk judulnya itu ini bisa diganti fontnya sesuka hati kita, mau font apa dan ketebalan juga seperti apa. Untuk di judul saya bikin seperti di sini, peta Semarang Tengah berdasarkan tahun 2019. Nah, ini saya cek lagi. Lalu saya pikir kurang tepat, terus saya tambahkan jumlah. Jadi peta jumlah penduduk Semarang Tengah berdasarkan tahun 2019. Saya edit lagi supaya terlihat dengan bagus. Saya ganti lagi karena menurut saya tadi judulnya kurang tepat. Akhirnya saya ganti lagi dengan judul lain, yaitu peta persebaran penduduk Semarang Tengah, karena saya pilih Kelurahan Semarang Tengah tahun 2019. Lalu kita bisa mengedit juga buat dia fontnya. Saya cari font yang menurut saya cocok. Saya coba-coba beberapa font yang menurut saya bagus. Ini stylenya bisa dicoba juga, ada size-nya juga bisa kita ubah. Saya pilih font yang itu, lalu size-nya juga saya ubah jadi 20.000. Ini juga saya ingin buat dia di tengah. Saya mencoba mencari font-font yang menurut saya cocok untuk peta ini. Kita bebas mencoba font apa saja.
Dan kita bisa melakukan juga editing judulnya di sini. Banyak menu-menu yang bisa kita lakukan untuk mengeditnya. Ada backgroundnya juga, cuman saya tidak membuat backgroundnya. Saya pilih di center sama di middle supaya judulnya berada di tengah-tengah. Ini saya milih font lagi. Saya cobain satu-satu semuanya yang bisa kelihatan di petanya. Saya ubah juga, pindah-pindah juga biar dia berada tepat di atas tengah. Nah, selanjutnya saya add color bar. Nah, ini saya add, saya ubah dia jadi angka. Saya add text lagi, saya ganti dengan saya menulis skala. Untuk judul dari skala yang sudah saya bikin tadi, ini fontnya bisa saya ganti. Terus size-nya juga bisa saya besarin. Saya edit juga supaya bagus. Ini saya pindahkan tadi skalanya itu, terus saya pindahkan juga yang tulisan skalanya, memberi keterangan bahwa itu angka dari skalanya. Saya ratakan, saya atur dengan bagus supaya kelihatan rata dan sama. Fontnya juga bisa diganti-ganti, saya pilih font yang agak tebal supaya kelihatan dia. Saya turunkan supaya sama. Selanjutnya saya pilih skala bar. Nah, ini udah muncul skala barnya. Saya akan edit skala barnya di bagian units. Saya ganti ke kilometers. Terus saya ganti juga label unitnya jadi 5, itu sudah km. Sudah. Terus saya edit lagi ke bawah. Saya ganti leftnya 2. Right-nya saya ganti 3. Nah, itu kita bisa lihat sudah berubah ya skala barnya. Terus saya coba edit-edit yang lain juga. Nah, ini jadi 75. Tapi ini dia sudah keluar dari layout yang ada. Saya coba edit-edit lagi untuk membuat dia tetap di dalam layout. Saya kecilkan lagi. Saya buat jadi 5 dan dia sudah pas. Nah, ini saya atur untuk berada di tengah-tengah. Nah, selanjutnya ada add legend. Saya klik dan saya buat. Nah, ini kebanyakan dan tidak rapi, kita bisa mengeditnya juga. Nah, itu kita bisa hapus centangnya, auto update. Terus kita bisa mengurangi menurut kita yang tidak perlu ada di layout ini. Seperti peta Kauman saya hapus, Jagalan, Gabahan juga, Berumbungan, Bangun Harjo juga saya hapus, Miroto, Skayu, Pendidikan Kidul, dan Kecamatan Semarang Tengahnya. Nah, ini sudah rapi. Saya mau ganti juga Pratikum Digitasi itu, saya ganti menjadi jumlah penduduk, tetapi kurang tepat menurut saya. Saya ganti menjadi keterangan saja. Jadi keterangan dari peta tersebut. Nah, saya caps lock biar lebih jelas. Oke, sudah rapi. Saya coba atur posisinya. Terus saya coba lihat dulu. Ini ada frame juga, ada background,
ada variables, kita bisa mengatur semuanya di sini. Untuk legendnya saya coba atur di tengah. Lalu nama jalan juga ada, nama tempat ada. Saya hapus saja karena tidak apa jika dihapus, dan datasheetnya juga menurut saya tidak perlu saya hapus, jadi tinggal keterangannya saja. Jadi terlihat lebih rapi juga, tidak kebanyakan. Lalu saya add note raw. Di sini di bawahnya saya bikin. Nah, itu bisa kita edit juga, ada di picture itu ada menu-menunya juga kita edit, tapi saya langsung edit dan saya atur sesuaikan dengan apa yang saya inginkan. Saya ingin dia berada di tengah juga supaya terlihat bagus ya. Saya atur semuanya ulang dulu, saya rapikan skala barnya, skalanya saya turunkan sedikit. Judulnya juga di sini kita bebas ya mengatur seperti apa yang kita inginkan. Nah, ini saya sudah atur. Saya tengahkan lagi. Saya mencoba bikin dia di atas tapi kurang bagus. Saya akan turunkan saya turunkan saja, lebih bagus dia di bawah, dan legendnya itu di tengah-tengah nih. Skala barnya saya turunkan juga. Lalu saya save dulu, lalu saya export as image. Nah, di sini saya pilih JPG, bisa JPG, PNG, PDF bisa. Saya pilih JPG. Saya ganti Semarang Tengah, UAS SIG. Saya klik save. Nah, klik save juga. Maka layoutnya sudah tersave, sudah muncul hijau di bagian atas, tandanya sudah ke save. Nah, setelah jadi, kita bisa lihat dari file kita yang sudah kita save, kita search, nah Semarang Tengah, nah, kita klik lalu muncul hasil peta akhir yang sudah dikomposer dan sudah kita edit menjadi JPG atau PDF. Ini seperti di layar, ini hasil akhirnya. Demikian video tutorial menggunakan QGIS yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat untuk kedepannya. Terima kasih, thank you for watching.